A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Mari sama-sama kita pasang niat untuk belajar perkara agama pada awal daripada bulan Muharram ini. Semoga apa yang kita perbuat mendatangkan barakah dari sisi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, berkata penyusun kitab Tanbihul Ghafilin, qad ikhtalafu fi tafsiri hadzal yaumi. Ulama berbeda pendapat tentang menafsirkan hari masalah Asyura. Asyura itu 10 hari bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang Allah sucikan, Allah muliakan. 4 bulan dalam setahun ini yang Allah Ta'ala pilih sebagai bulan yang Ashharul Hurum, bulan yang penuh dengan kehormatan. Pertama bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu kalau bahasa kita bulan berapit sebelum haji. Ada lagi Zulhijjah. Zulqa'dah itu terjadi setelah bulan Syawal, raya Aidil Fitri. Ada Zulhijjah itu namanya raya Aidil Adha, Muharram dan sekarang ini. Dan yang terakhir adalah bulan Rajab, ya. Jadi kenapa disebut namanya Asyura? Karena ada tradisi Jawa menyebut bulan Muharram itu bulan Syura. Nah, jadi satu Syura itu satu Muharram. Bagi orang tuh bulan Syura itu atau satu Syura itu dia akan mengisi kembali kalau dia punya keris atau boloan, karena di situ adalah malam penyempurna ilmu, ilmu-ilmu kebatinan. Uang-uang tradisi Jawa buat seperti itu. Dan ada juga unsur mistis pada malam satu Syura atau disebutnya Muharram. Islam datang mengikis masalah itu. Karena sebetulnya yang membawa istilah mistis-mistis itu memang dari Arab sana juga nya. Karena macam orang Jawa sendiri tidak mengetahui tentang masalah Muharram itu. Nah, pertanggalan Jawa ada sendiri. Qala ba'duhum, berkata sebahagian dari ulama itu kenapa namanya bulan itu Asyura. Innama summiya Asyura, dinamakan bulan Asyura. Nama 10 pada Muharram itu Asyura li'annahu asyiru yaumin minal Muharram, karena dia 10 hari daripada bulan Muharram. Wa qala ba'duhum, berkata para ulama sebahagian li'annallaha ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala akrama bihi asyratan minal anbiya. Allah memuliakan 10 macam nabi bi asri karamatin, dengan 10 macam kekeramatan, kelebihan. Pertama, taballahu ta'ala taballahu ala adama yauma asyura. Allah menerima taubat Nabi Adam pada 10 Asyura. Jadi Nabi Adam melakukan suatu kesalahan. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam? Waalaikumsalam. Memakan buah yang terlarang. Wa rafa'allahu ta'ala Idrisa makanan aliyan fi yaumi Asyura.
Allah menaikkan Nabi Allah Idris pada makan. Makan tuh tempat yang ali, tinggi. Jadi Nabi Idris adalah satu nabi yang masih hidup. Dan dia sekarang hidupnya di langit. Kalau kita baca sirah tentang Isra Mi'raj Nabi, Nabi Adam pada langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya ada pada langit kedua, Nabi yang di langit keempat itu Nabi Yusuf, yang kelima Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim, yang keenam, yang ketiga itu Nabi Allah Idris. Ya, yang ketiga Nabi Allah Idris. Kalau ingatan saya dalam membaca Barzanji itu seperti itu. Jadi Nabi Allah Idris nih sampai sekarang masih hidup. Dua Nabi yang masih hidup. Jadi ada di langit pertama Nabi Adam dan dia togab menurut kisah dalam pembacaan Barzanji itu. Dan langit kedua itu Nabi Isa dan sekarang masih hidup di langit beserta sedao dia Nabi Yahya, bukan satu amak satu ayah, tidak. Pada ketiga Nabi Idris, pada keempat Nabi Yusuf, pada kelima Nabi Musa, pada keenam kalau tak salah saya Nabi Harun. Pada yang ketujuh adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini cerita awalnya seperti mengakali gitu. Pada saat itu menjelmahlah malaikat Israel. Malaikat yang sanggup menentang manusia itu malaikat Israel. Maksudnya seluruh malaikat itu sogan kepada Adam. Malaikat Jibril sujud. Malaikat Mikail sujud. Malaikat Israfil sujud. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Walaupun malaikat Mikail itu, malaikat Israel, saya bukan Mikail ya, Israel, malaikat Israel itu sujud, tapi di tangan dialah yang mencabut nyawa anak Adam nih. Sesombong apapun manusia nih, malaikat yang lain itu tak bisa mengusaikan nyawa. Menyudahi kesombongan anak Adam nih, malaikat lain itu tak bisa. Tapi ada juga malaikat azab, tetap juga yang mencabut nyawa anak Adam itu adalah malaikat Israel. Kisah tentang kaum yang ditempok pakai batu itu, kaum Lut. Itu kan malaikat kan diutus tuh ke negeri itu. Dia rubah bentuk menjadi laki-laki yang tampan rupawan. Saya di Facebook itu ada yang meng-add saya dalam grup homo. Jadi kan Facebook itu kan bisa chat itu, ruangan itu kan. Kalau diundang, dimasuknya kayak grup obrolan. Ya kan? Jadi saya tengok story di atasnya. Ya isinya laki-laki homo semua, video apa semua. Dan dia berteman pula sama saya tengok uang batu bara. Habis itu saya blok. Kok enggak saya lagi, karena bisa ditambahkannya saya. Jadi rupanya kalau udah kono yang namanya racun homo tuh sama betino tak sur. Sur dia tuh sama jantan. Yang disurkannya tuh apa? Burit tempat keluar kotorannya tuh. Itu. Nauzubillahi min dzalik. Apa penyebabnya itu? Karena mungkin dulu di dalam perjalanan dia suka perempuan banyak jual mahal. Jadi akhirnya putus asa. Akhirnya dia menikmati laki-laki. Akhirnya dia homo terus. Awalnya mungkin dia enggak homo. Gara-gara putus asa. Wah gitu. Dan dia masih nyaman di situ. Bangkit hasrat nafsunya. Macam sekarang nih. Orang enggak melakukan yang namanya sunnah pernikahan itu. Ada yang bisa tapi banyak tak bisa. Akhirnya memilih jalan cepat. Jauh kayak mana? Zina. Perempuan hendak menikah susah, laki-laki hendak menikah susah. Saling tunggu.
yang laki-laki tak ada duit, daripada pihak keluarga ayah si perempuan toh enggak pula kalau tak pesta. Ya. Atau dia punya standar tinggi. Akhirnya jadi zina. Nah, kaum Nabi Lut itu atau dikenal dengan bangsa Sodomi itu dilempar pakai batu. Tapi yang mematikannya siapa? Cabut nyawanya malaikat Israel. Walaupun pada saat itu malaikat yang tampan rupawan itu berteriak kepada kaum itu. Ya, karena apa namanya itu? Jeritannya itu membuat orang tuh menjadi yang atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ke atas. Begitu. Dah. Jadi balik kita cerita tentang masalah Nabi Idris. Nabi Idris ni didatangi oleh malaikat Israel, mali rupa kalau bahasa Indonesia tu berubah bentuk. Lalu dia bertamu. Dia tengoknya lain kebiasaan daripada tamu ni. Ya. Kasih makan yang halal atau enggak. Sementara ada punya uang enggak dites. Kau ni siapa sebetulnya? Rupanya dia nak mengetes Nabi Allah Idris. Jadi dijelaskannya lah, aku ni malaikat Israel. Karena malaikat Israel ni udah terlanjur jumpa, dia ingin tahu bagaimana. Karena Nabi Idris ni nabi yang kalau boleh katakan semangat belajarnya itu tinggi. Ingin tahu dia. Ingin tahu. Para nabi semua kan cerdas-cerdas. Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Doa Nabi yang berbakas dalam Al-Quran itu, Rabbi zidni ilmah. Ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Jadi siapa yang mengikuti sunnah Rasul harus setiap hari nuntut ilmu. Ya, harus setiap hari. Tidak ada hari kosong daripada ilmu. Perkara dapat tidak, itu perkara lain. Karena doa Rabbi zidni ilmah, ya Allah tambahi bagiku ilmu itu, ilman itu umum. Bila mana aja ada kesempatan untuk menambah ilmu, tambah. Kalau tak bisa dia di tempat itu, bisa dengan media. Apakah sosial dengan Facebook, atau YouTube, atau yang lain. Ya, tetap dia nak menambah ilmu. Orang yang tidak menambah ilmu, satu hari aja dia tak menambah ilmu, berarti dia sudah kurang update satu hari. Dia akan mundur. Nah, macam saya juga ya. Saya harus ada terus pertambahan ilmu. Jadi cara saya mendapatkan ilmu itu bisa dengan mendengar, bisa dengan membaca, bisa dengan muzakarah, ya, bisa dengan jamaah itu bertanya, lalu saya mengkaji balik, bisa mengingat-ingat yang lama, begitu. Jadi ilmu itu harus terus ditambah. Kalau ada orang sudah merasa cukup ilmunya, disitulah sudah datang yang namanya kesombongan sifat iblis. Iblis itu sudah merasa dia, aku lebih baik daripada Adam. Iblis itu ilmunya tinggi. Tingkat tinggi bahkan. Tapi karena kesombongan dia, Allah jatuhkan dia dari makanan ulia, tempat yang tinggi itu, ke makanan suflah. Ya. Ke tempat yang rendah, yang paling rendah. Ya. Ini makanan alian ya, makanan alian. Ya. Makan artinya tempat tinggi, bukan maqamatul ulya. Itu betul. Al maqamatul ulya ila maqamati suflah. Jadi Nabi Idris ini diangkat masuk tengok cerita neraka, gambaran masuk negeri neraka, surga, lalu ditahukannya terompahnya. Terompah kalau bahasa kita selup di dalam surga. Habis itu tak keluar lagi dia. Jadi pura-pura keluar, dia katakan kepada malaikat Israel, aku hendak masuk mengambil selup aku yang tinggal. Habis itu tak keluar lagi. Jadi istilahnya dibuatnya suatu bukan tipu daya ya, ngakali si Israel lah dia. Jadi sampai sekarang masih hidup. Ada yang mengatakan dia udah cabut nyawa, ya udah gitu. Tapi kalau dari beberapa kajian memang Nabi Idris itu masih hidup.
Nabi Idris masih hidup. Kalau di dunia ini yang masih hidup tuh Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Masih hidup tuh Nabi Ilyas sama Nabi Khidir sampai sekarang. Wastawat safinatu Nuhin, terdamparnya kapal Nabi Nuh. Ini yang cerita 10 tadi ya. Alal judi, atas satu bukit namanya Judi yauma Asyura, pada hari Asyura. Wa wulida Ibrahimu, Nabi Ibrahim dilahirkan alaihi salam, atasnya keselamatan, fi yaumi Asyura, pada hari Asyura. Wattakhazahu, dan Allah menjadikannya khalilan sebagai khalil. Wa anjau minan nar, menyelamatkan dia daripada api, kazalik hai Asyura juga. Jadi begitu bosa Asyura itu. Begitu bosa Muharram ini. Makanya perlu Muharram ini disemarakkan. Potong lagi 10. Kumpul dana buat perlombaan. Perlombaan apa? Azan kah? Pokoknya unsur Islami. Popil dacil kah? Apa surah-surah kah? Karena yang begitu-gitu tuh kurang. Makanya sebetulnya yang memicu anak-anak itu hendak belajar ada hadiah. Ada hadiah. Kalau tak ada hadiah, macam kita lah. Ada orang beribadah, ada anak masuk surga. Hadiahnya tuh surga gitu. Ada orang dia beramal itu karena takut neraka, karena ada ancaman. Dan itu di dalam kitab Asrarus Salat termasuk ikhlas juga tuh. Orang yang hendak dapat surga dan takut masuk neraka, itu ikhlas juga namanya tuh. Tapi namanya ikhlasul muqarrabin, bukan ikhlasul abrar. Ikhlas itu ada 2. Wataballahu ala Dauda yauma Asyura. Allah menerima taubatnya Nabi Allah Daud pada hari Asyura. Wa rafa'allahu Isa, dan Allah Ta'ala menaikkan Nabi Allah Isa yauma Asyura. Jadi Nabi Isa itu naik ke langit ketika dikejar-kejar, lalu sebetulnya murid dia durhaka, namanya Yudas Iskariot. Si Yudas menunjukkan ini tempat guru aku. Jadi kisah menyebutkan murid durhaka itu Yudas. Dia udah bersama dengan Nabi Isa sekian tahun dan dia menengok mukjizat, tapi gara-gara anak mencari dunia, harta, pangkat, lalu ditunjukkannya lah makom gurunya, tempat sini. Itulah pada saat itu, coba kau masuk dulu, kau bawa keluar. Ketika dia masuk, dicari guru tadi. Tak ada. Kisah menyebut naik. Lalu ketika dia keluar, dialah yang berubah menjadi bentuk guru tadi. Dan dialah yang dibawa untuk disalib. Itu kisah menurut kitab-kitab. Ya. Wallahu a'lam. Karena sebahagian orang itu sendiri ragu apakah ini Isa atau tidak. Karena bahasanya muka mirip, tapi mulutnya tidak. Cau cakap. Gitu. Makanya nanti dekat hari kiamat orang-orang Nasrani itu akan mulai tersadar. Banyak belajar, mungkin udah dapat informasi, akhirnya mereka masuk ke dalam Islam dan mereka menjadi kawan setia kita. Ikut memerangi Yahudi karena Yahudi sampai sekarang tersesat. Mereka itu termotivasi dengan kesalahannya itu. Udah tahu salah tapi dia merasa tak salah. Dialah kaum yang terpilih. Dialah anak-anak Tuhan. Dia kalau andai kata masuk neraka, sekejap aja. Kalau kita lama. Pokoknya dia kaum yang paling bagus lah, superior. Itulah Yahudi. Udah itu lagi. Wa anjallahu Musa minal bahr. Allah Ta'ala menyelamatkan Musa daripada laut. Jadi Allah memenangkan Nabi Allah Musa di bawah lautan sehingga Nabi Allah Musa bisa melewatinya beserta Bani Israel. Wa aghraqa Fir'auna yauma Asyura, dan Allah menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Wa akhraja Yunusa min batnil huti yauma Asyura. Allah keluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan paus besar itu pada hari Asyura. Waradda muluku Sulaimana yauma Asyura. Kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Jadi kisah menyebutkan Nabi Sulaiman
Setelah ditanggalnya cincin, ada jin berubah bentuk menjadi dia. Jadi cincin tadi diambil. Semua orang nih patuh sama yang punya cincin tadi, yang berubah menjadi Nabi Sulaiman. Kerajaan dia udah diambil buat jin ini tadi. Jin nih. Dia tidak mengambil itu kesusahan karena jin ini udah dikeliling buat pengawal-pengawal. Kekuatan Nabi Sulaiman tuh kelebihannya di cincin itu. Itu menundukkan itu. Nabi Sulaiman punya pandangan kayak Ghost Rider itu. Tahu Ghost Rider? Yang film itu. Yang penunggang hantu itu. Jadi kalau dipandangnya apa tuh terbakar. Jadi Nabi Sulaiman tuh para setan tuh takut mandang dia bisa terbakar. Mungkin film-film itu menyontoh daripada kisah yang sudah berlalu. Jadi Nabi Sulaiman tuh karena nabi, badan dia tak dimakan. Ya. Karena dimuliakan. Makanya setahun dia bertupang di atas kayu. Ya, di atas kayu yang menurut kisah tuh kayu itu dulu menimpuk mihrab lalu diambil jadi tongkat. Mihrab tempat ibadah itu. Jadi ditahan begitu setahun lamanya Nabi Sulaiman tuh. Togak aja. Jadi dia ada kayak tempat pos gitu. Tempat pos kayak apa. Jadi orang tuh cuma bisa nengok lewat lubang itu. Tak tahu orang tuh. Jadi setahun tak keluar Nabi Sulaiman nih. Jadi tahunya bila jatuh temakan kayu itu buat rayap setahun barulah terjatuh Nabi Sulaiman. Barulah tahu para jin-jin tuh mereka dalam kehinaan. Setan-setan tuh. Mereka diperbudak. Kalau kami tahulah masalah yang gaib kata setan, maka kami tidak akan terhina seperti ini. Jadi itu anak menjelaskan juga. Bahwasanya tak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Jadi kalau orang-orang yang tiba-tiba dia datang kepada dukun gitu kan, berubat dan sebagainya, atau dia mengetahui yang gaib. Sedangkan di zaman Nabi Sulaiman itu sudah cukup luar biasa perkumpulan sihir. Itu kan ada ayat Quran dikatakan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinasy syayatina kafaru. Itu cerita sihir. Kalau sekarang ini udah banyak yang palsu, bongak-bongak. Kalau zaman itu dulu luar biasa, ya kan? Bisa tunjuk begini, hipnotis apa. Kalau sekarang ini orang menghipnotis dengan memainkan akal. Ya. Contoh, anak saya nomor 6. Itu namanya Naura Nafisah. Saya tabaruk, Nafisah itu adalah gurunya Imam Syafi'i yang perempuan. Ya, tabaruk saya. Apakah menjadi wallahu alam. Saya hanya memohon kepada Allah. Nama-nama yang saya pilih untuk anak saya itu adalah nama-nama yang baik kelak. Tapi tak tahu, itu urusan Allah Ta'ala yang mampu saya buat. Jadi dia umur dia belum sampai 2 tahun karena tengoknya abang sama adik, abang sama akak itu heboh megang HP omaknya itu. Kadang buat bunyi lagu tuh lagu apa? Lagu Baby Shark gitu kan, Baby Bass. Pokoknya gitulah itu. Lagu truk oleng karena abang tuh heboh apa aja. Motor gerobak tuh. Pesan online. Tak berapa gonta 70. Oleng-oleng gitulah. Jadi karena rumah tuh granit, keramik apa itu. Nah, umur dia belum sampai 2 tahun, pegangannya kan kurang kuat. Artinya dia tuh udah mulai candu gitu anak-anak. Karena tengoknya beragam warna situ. Ada gambar, ada suaranya. Jangan kan dia kita juga begitu. Tiba-tiba jatuh ke tempat api, ke tempat saya katakan, ambil aja nanti hancur. Diambil lah buat omaknya tahu. Wah, menjoit sangat kuat ah. Padahal belum sampai 2 tahun. Anak ini belum sampai 2 tahun, kata saya bang. Udah tahu pula dia selera ndak pakai HP itu. 2 tahun belum sampai umur, udah selera ndak pakai HP. Mantai dia, mengamuk, marah dia. Payah memujuk. Wah, ini namanya apa namanya itu? Bisa dia menghipnotis. Anak tuh kalau nggak ada begitu tersedih kan dia. Macam orang kalau yang punya api tiba-tiba apinya rusak atau hilang atau kecuian, mau tak makan satu hari tu. Temonong aja. Iya. Upaya yang sakit, jauh lagi mati lah tu.
Ada orang di Gang Setia ni dulu, orang tua datang ke rumah. Ustaz, anak aku hilang HP. Jadi Pak, tengok-tengokan lah. Mana bisa saya tengok? Tolong doa-doa lah Ustaz. Iya, saya doakan. Cuma mana bisa hilang? Opo dalam kamar tu digait buat orang. Cai. Saya raba ini kan Gang Setia ni kan rumah-rumah yang kayu ni kan bawah ni. Air. Masuk dia bawa kolong tu demi anak gadis ah. Dia raba semua isi kolong tu. Tak ada pula. Demi dapat api. Anak tu dah terdiam dia. Hebat hipnotis. Hilang HP sama putus cinta masih merana lagi hilang HP. Mai, ini hipnotis. Hipnotis. Karena ketertarikan. Semua di situ pula. Anda mengupgrade diri, foto, video, suara, game, informasi. Oh, semua ada. Apa yang tidak dimanjakan ada situ. Apa tak tersihir. Tuh, kalau sekarang begitu. Kalau zaman Nabi Sulaiman dulu, ya memang betul sihir. Gitu ya. Dah. Wa wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Kalau menurut kitab kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Kalau di sini katanya 10 Asyura. Apa maksudnya ini? Begini. Ini pendapat. Jadi pendapat tentang Nabi Muhammad SAW itu lahir sendiri berbeda-beda. Ya. Ini mungkin daib nih Ustaz atau maudhu nih, palsu nih gitu ya. Ya, palsu nih mungkin. Jadi gini. Muharram, Safar, Rabiul Awal kan 3 bulan. Boleh jadi ruh Nabi gitu. Tapi ruh Nabi 4 bulan gitu. Wallahu alam. Jadi mungkin ada kajian syarah daripada kitab ini. Apa maksudnya? Apakah nurnya? Apakah apanya? Karena ulama sendiri meletakkan tentang masalah kelahiran Nabi itu sendiri berbeda-beda pendapat. Ya. Ini dia hendak mengkhususkan ada 10 kejadian yang luar biasa terjadi pada hari Asyura. Itulah bulan Muharram. Jadi Muharram nih pasang niat karena awal tahun baru, pasang niat baik. Kalau ada yang nak nikah, mudah-mudahan tahun ini bisa nikah. Kalau ada yang kuliah, mudah-mudahan tahun ini bisa kuliah. Kalau anda yang kojo ke Malaysia apa semua, semoga Allah permudah. Karena dimulai pada awal tahun yang baik. Sekian sampai situ kajian kita dalam Muharram ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Kalau ada yang tanyakan dipersilakan. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.